ibaratnya gini, kalau soldier itu berpikir tentang what and how. Bagaimana membunuh orang lebih banyak, bagaimana membunuh orang lebih cepat. Itu soldier. Tugasnya kemudian yang di meja strategi adalah why. Kenapa kita harus perang? Nah, itu pertanyaan filosofis, itu pertanyaan akidah. Tapi kalau sudah selesai pertanyaan akidah, what and how, itu yang dihabiskan oleh Muhammad Al-Fatih. Penglihatan keimanan itu melebihi yang lain. 1453 itu cuma pembuktian, tapi sebenarnya kejadiannya bukan itu, tapi 825 tahun yang lalu. Maka kemudian masuk ke ini. Pertanyaan, apa rahasia mereka? Rahasia mereka ini. Itu penting banget. Kenapa? Karena bagi kita tuh harus melihat melebihi yang lain. Penglihatan keimanan itu melebihi yang lain. 1453 itu cuma pembuktian, tapi sebenarnya kejadiannya bukan itu, tapi 825 tahun yang lalu. Maka kemudian masuk ke ini. Pertanyaan, apa rahasia mereka? Rahasia mereka ini. They believe in something that cannot be seen by eyes. Ini masalah kita. Karena kita terlalu banyak terbutakan oleh mata. Di dalam Al-Quran, semua ayat-ayat tentang mata itu adalah ayat-ayat yang berisi tentang sesuatu hal yang negatif. Mereka orang apa yang negatif? Jadi kalau sudah ngomong mata itu negatif. Contohnya, ya'lamuna dzahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kata Allah, orang-orang yang rugi di dunia itu karena mereka pintar banget ngelihat dunia pakai mata mereka. Tapi begitu mereka disuruh ngelihat akhirat, mereka tiba-tiba mereka sangat lalai sekali. Jadi mata itu menipu. Ketika orang-orang itu melihat neraka, mereka bilang, nyesel gue. Kenapa lu nggak ngelihat pakai akal dari dulu? Makanya di dalam Al-Quran Allah bilang apa? Walau kunna nasma' au na'kil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau sekarang translasinya adalah budak konsumerisme. Benar. Materialism. Ya, material and consumerism. Karena kalian tidak pernah lebih daripada materialism. Lihat function. Betul. Melihat yang fisiknya semua nggak lihat. Intinya sufi adalah melihat yang tidak Beyond. Consumerism and itu seeing the unseen. Listen to the voiceless. Artinya betul, itu penting sekali karena ini yang menjadi rahasia mereka. Mereka nggak pernah terpaku dengan apa yang di depan mata karena mereka sudah sibuk dengan apa yang bisa ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Tahu gimana caranya Korun untuk menarik orang-orang? Jadi rezim itu dari dulu rezim Firaun tuh ditiru sama orang. Jadi Firaun ketika dia lagi mau melaksanakan programnya untuk menyembelih orang, gitu kan ya, dan tetap menjadi orang yang dikagumi, dia sewa buzzer, dia sewa influencer. Siapa influencernya? Korun. Apa yang dilakukan oleh Korun? Korun bawa tempat penyimpanan hartanya. Wow, itu dibawa oleh banyak orang, kayak Paman Gober, gitu kan ya. Dan yang dia bawa tuh ternyata Korun sama Firaun itu kan satu geng. Satu lagi Haman kan arsitek mastermind. Jadi mastermind daripada itu. Nah, jadi Korun itu bawa tempat penyimpanan, ternyata bukan tempat penyimpanan, apa? Kunci berangkas. Kunci berangkasnya dibawa banyak orang. Zaman sekarang orang pakai ya mungkin Lamborghini Huracan gitu, misalnya di jalan, wih keren banget. Tiba-tiba orang pengen jadi kayak dia semua. Itu dikatakan di dalam Al-Quran, tiba-tiba orang jadi pengen kayak Korun semua. Karena Korun ini influencer banget, sehingga tertutuplah kemudian perlakuan-perlakuan rezim. Dan sebelum rezim-rezim yang manapun ditiru lagi sama Flavian, Kaisar Flavian Amphitheater. Itu kan dibuat sebuah hiburan untuk menutupi kezoliman. Dibuatlah kemudian Flavian Amphitheater yang kita kenal dengan nama Colosseum. Semakin banyak political diversion yang terjadi, semakin banyak kehancuran. Termasuk Klepon itu political diversion. Semakin banyak political diversion itu tanda-tanda itu sudah panik. Karena mereka nggak bisa melakukan yang lain lagi. Oke, they believe in something that cannot be seen by eyes. Apa maksudnya? Contoh, Sumayyah. Sumayyah itu seorang yang disiksa karena keimanan dia. Jadi tahu Ammar bin Yasir? Diikat di tiang. Nah, betul, menyaksikan bapak ibunya dibunuh di depan mata dia. Bapaknya disalib di pohon kurma, ibunya dibunuh lebih dulu dengan cara dia diikat, dicambuk sama Umayyah bin Khalaf, disuruh murtad, lalu kemudian dia ngeludahi Umayyah bin Khalaf. Ketika meludahi, Umayyah marah, diambil tombak, ditusuk dari kemaluan sampai tembus pada lehernya. Ketika itu terjadi, Rasulullah lewat. Ketika penyiksaan terjadi, Sumayyah kemudian lagi teriak-teriak gitu, Rasul cuma bilang gini, Sobron ala Yasir, fa inna mau idukumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, sesungguhnya Allah sudah menjanjikan pada kalian tempat kalian cetol, surga. Apa kata Sumayyah ketika dengar itu? Langsung bersinar-sinar muka terus dia bilang, ya Rasulullah, surganya sudah di depan mata saya. Pikir saya dalam hati, kayaknya mungkin dia bukan ngelihat. Tapi bagi dia, kenyataan di depan mata, realitas itu nggak lebih nyata daripada omongan Rasulullah. Jadi omongan Rasulullah itu lebih nyata daripada fakta. Menghilangkan kesakitan, menghilangkan desperate, dan menghilangkan segala sesuatu yang lain. Karena dia yakin. Bisa mengaktifkan imajinasi. Betul. Nah, terus kemudian apa yang kemudian harus dilakukan? Ini yang dilakukan. But to look beyond the glory is the hardest part.
Melihat pada suatu kemenangan adalah sesuatu yang sangat sulit. Kenapa? Karena kalau kita lihatnya cuma realitas, udah habis. Ini yang terakhir yang pengen saya sampaikan. Kalau Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel umur 21 tahun. Ketika umur 21 tahun menaklukkan Konstantinopel, dan saya sudah kasih tahu kapan penaklukan itu dimulai? Betul. Ini juga lisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kemudian disampaikan oleh ayah. Saya cuma menyampaikan apa tadi, khilafah for beginners 1, 2. Ini khilafah for beginners 2,5, gitu kan ya. Yang nanti 3-4-nya silahkan dibikin. Ini ada episodik daripada kehidupan dunia yang kita sulit banget untuk gimana cara kita bisa untuk menafikan orang ini sudah dari hadisnya Rasulullah. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa kata Rasulullah? Takunu nubuwatu fikum masyaallah an takun summa yarfa'uha summa yarfa'ullah idza syaa yarfa'aha. Allah akan mengadakan memulai dengan kenabian, lalu Allah angkat kalau Allah mau. Summa takunu khilafatun ala minhaji nubuwah. Kemudian akan datang khilafah atas manhaj kenabian, yaitu adalah khilafahnya Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Lalu kemudian terus akan ada Allah cabut. Setelah itu ini yang saya penting-penting aja, saya fast forward. Summa takunu mulkan adon. Akan muncul kemudian kerajaan-kerajaan yang menggigit. Kenapa? Karena kerajaan-kerajaan ini dia sudah bukan khalifah lagi, bukan khilafah lagi, tapi menggigit. Menggigit apa? Menggigit syariat. Masih mau menerapkan aturan-aturan Allah. Lalu kemudian apa lagi? Allah jaga kalau Allah mau, Allah akan angkat kalau Allah mau. Summa takunu mulkan jabriyatan. Lalu akan muncul sebuah kekuasaan yang memaksa. Yang maksain orang. Jadi maksudnya dia maksa gitu maksudnya. Pakai power. Jadi sangat fasis gitu kan maksudnya. Nah, jadi lalu Allah jaga Allah mau, Allah akan kalau Allah mau. Lalu summa takunu khilafatan ala minhaji nubuwah. Akan datang lagi khilafat manhaj kenabian. Summa takunu khilafatun. Akan muncul khilafah di bawah summa takunu khilafah. Bedanya apa? Ini khilafatun, ini khilafatan. Mengenai kemudian bahasa, orang-orang bahasa bisa berdebat. Tapi saya pengen jelasin sesuatu yang saya pikir mungkin benar. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ini agak sedikit jelimet karena soal bahasa, tapi bisa jadi mungkin Dul nanti jadi tertarik dengan bahasa Arab. Summa takunu khilafatun. Kenapa khilafatun? Karena menurut kaidah bahasa Arab, setelah ada kata kana, maka setelah itu akan ada isim kana. Isim kana itu gampangnya gini, setelah ada kata kana, setelah itu ada namanya, dia akan mempengaruhi kata di depannya. Kata di depannya jadi u atau un. Jadi setelah kana ada u atau un. Contoh, kana terus ada Allah. Bacanya apa? Kanallahu, kanalloha atau kanallohi? Pasti kanallahu. Nggak mungkin kanalloha. Karena setelah kana pasti u. Kebalikannya, inna. Inna setelah inna pasti a. Contoh, inna, innalloha, innallohi atau innallahu. Pasti innalloha. Sudah pasti, karena itu kaidah. Itu formula. Itu rumus. Maka benar, takunu khilafatun. Tapi di sini, loh kok setelah kana, setelah takunu ada khilafatan, katanya tadi harusnya khilafatun. Ternyata kemudian setelah saya ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang benar belajar bahasa, menurut mereka bisa jadi ini bukan isim kana. Tapi yang berbentuknya nasab adalah khobarnya kana. Khobar itu kabarnya kana. Atau contoh ya, kayak ini. Kana ada Allah. Bacanya kanallahu atau kanalloha? Kana. Biasa kanallahu aliman hakiman. Setelah u, a, a. U, a, a. Tapi kalau inna, innallaha alimun hakimun. Setelah a, u, u. Itu ada isim kana dan isim inna namanya. Tapi gampangnya gini. Berarti ini bukan isim kana. Berarti ini bisa jadi khobar. Kenapa ini khobar? Karena isimnya disembunyikan. Jadi ini bacanya kira-kira summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Akan datang khilafah, yang khilafah ini berlandaskan khilafah Khulafaur Rasyidin, yang khilafah itu berlandaskan atas jalan-jalan kenabian. Asik kan? Jadi artinya akan balik lagi. The history will repeat itself. Artinya akan ada retro. Betul, dan seperti katanya Mas Ahmad Dhani sebelum kemudian menutup ini, sejarah akan berulang lagi. Itu sudah pasti. Belum nonton. Belum nonton. Oh, saya tanya anak saya, kamu sudah baca buku saya? Belum. Itu kan ya sama aja. Itu kan. Itu kutukan anaknya itu begitu. Ya, karena itulah yang harus jelasin adalah bukan bapaknya, harus orang lain kan itu kan ya. Karena memang dia nggak akan baca karya bapaknya. Sebagaimana anak saya nggak pernah baca karya bapaknya. Nah, jadi oke, kalau gitu saya coba sedikit cerita. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel umur 23 tahun. Dulu saya taunya gitu. Sebenarnya 21. Ustadz Fatih bilang sama saya 23. Ustadz Fatih ngambil data yang 23. Ternyata 21. Saya masuk Islam 18 tahun.
Saya masuk Islam 18 tahun, ketika saya masuk Islam, saya bilang sama Ustadz Fatih Karim, saya pengen menaklukkan satu kota lagi, yang belum ditaklukkan, yaitu kota, ada Konstantinopel sama kota? Kan ditanya sama Rasulullah, ya Rasulullah yang mana duluan nih? Konstantinopel atau Roma? Ternyata kata Rasul, Konstantinopel duluan. Berarti Roma belum kan? Saya bilang saya pengen menaklukkan kota Roma. Maka nama saya Muhammad Al-Fatih. 18 tahun saya masuk Islam, 23 tahun, seperti yang saya tahu dulu, ternyata saya belum pernah pergi ke Roma. Saya baru pergi ke Roma umur 26 tahun. 28 tahun saya baru pergi ke Roma. Di situ ngapain? Survei. Ada grup bapak saya, 29 orang di bis, 5 orang doang yang muslim, yang lainnya bukan muslim. Ketika kemudian jalan dari Paris dari Paris ke Milan, betul. Saya di situ ada 11 jam, 8 atau 11 jam di jalan. Saya bilang, mau nggak saya cerita tentang sejarah Europe? Mereka bilang mau. Saya cerita dari zaman-zaman dewa, dari zamannya Kronos, Zeus, ke semuanya, segala macam, sampai kisah penaklukan Konstantinopel. Terus saya bilang, itulah kenapa saya pengen kesini, kenapa saya mau survei, kalau enggak saya balik lagi, anak-anak saya akan kesini. Ketika saya bilang begitu, yang muslim langsung bilang, takbir, Allahu Akbar. Yang bukan muslim bilang, anak Pak Iwan sudah gila. Gitu kan ya. Karena saya ngomong strategi, cuman saya nggak bisa nahan, saya pengen nyeritain pada mereka. Nah, ketika saya nikah, umur 23 tahun, saya bilang sama istri saya, Dek, kayaknya bukan jatah kita, karena kita sudah terlalu tua. Karena orang-orang tua bisa jadi adalah membuat jalan buat anak-anaknya. Maka saya bilang sama istri saya, Dek, anak kita harus namanya Muhammad Al-Fatih. Maka kemudian 2008, anak saya lahir pertama cewek, nggak jadi. Namanya Alila namanya. Anak yang kedua 2010 namanya Sifar Muhammad Al-Fatih 1453. Sifar artinya 0, Muhammad Al-Fatih 1453. Nama anak saya ada angkanya. Yang ketiga nama anak saya Gozi Muhammad Al-Fatih 1453. Ada angkanya. Ada 1453. Untuk apa? Karena 1453 penting banget. Dulu Panathinaikos kalau saya nggak salah pernah tanding lawan Galatasaray. Ketika di tengah jalan, itu ketika tanding away, mereka bentangkan satu spanduk Remember 1453. Nggak jadi tanding, berantem. Karena orang Yunani ngerti apa arti Remember 1453. Saya pergi ke Roma, saya pakai baju tulisan belakang sudah saya persiapkan. Remember 1453. Nggak ada yang berani, karena nggak tahu mungkin mereka. Maka bagi saya 1453 penting banget. Bagi saya ketika Hagia Sophia dijadiin masjid lagi, ini pernyataan penting sekali. Pernyataan penting sekali. Kenapa? Karena Muhammad Al-Fatih ketika menjadikan Hagia Sophia sebagai masjid, dia bilang, siapa yang mengganti tempat ini lagi selain jadi masjid, mudah-mudahan Allah, Rasul, malaikat, semua manusia melaknat dia. Karena ini adalah simbol penting sekali. Simbol itu apa? Liyudhhirahu ala dini kulli. Bahwa Allah berhasil untuk meninggikan atas seluruh kemudian yang lain-lainnya. Nah ini kemudian tentang penaklukan Konstantinopel. Pelajarannya apa? Sederhana. Balik lagi bisyarah. Janji Rasul nggak mungkin salah. Setiap janji Rasul nggak mungkin salah. Tugas kita bukan mempertanyakan why, tapi tugasnya kita adalah what and how. Jadi pertanyaan why itu adalah pertanyaan filosofis. Itu untuk diri kita, akidah. Belajar akidah kita udah bahas kemarin di meja ini. Perlu why. Tapi kalau pertanyaan tentang bagaimana dan apa, itu adalah pertanyaan yang dipertanyakan oleh orang-orang yang sudah mendapatkan why. Jadi why itu sudah selesai ketika kita bicara akidah. Berikutnya what and how. Karena itu sudah pasti terjadi. Rasul nggak mungkin bohong. Islam pasti tegak, Islam pasti bangkit. Pertanyaannya what and how. Itu aja. Nah itu materinya. Jadi ibaratnya gini, kalau soldier itu berpikir tentang what and how. Bagaimana membunuh orang lebih banyak. Bagaimana membunuh orang lebih cepat. Itu soldier. Tugasnya kemudian yang di meja strategi adalah why. Kenapa kita harus perang? Nah, itu pertanyaan filosofis, itu pertanyaan akidah. Tapi kalau sudah selesai pertanyaan akidah, what and how? Itu yang dihabiskan oleh Muhammad Al-Fatih. What and how? Saya setiap hari bangun pagi mikir, what and how? Bagaimana caranya agar dakwah bisa nyebar lebih cepat? Bagaimana caranya agar materi saya bisa lebih bagus? Bagaimana caranya agar bisa meyakinkan orang lebih banyak? Terus-menerus begitu, what and how? Jadi itu sedikit kemudian materinya, kalau ada yang mau didiskusikan silahkan. Ini pembuka, saya memang sengaja milih sejarah supaya nanti dari sejarah ini kita dapat sesuatu yang jadi sebuah jahitan kira-kira gitu.